Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-8 atau video ke-8, kita melanjutkan pertemuan video ke-7 tentang KD 3.4. Ini adalah pelajaran KD 3.4 part 2. Yang pertama adalah perkembangan tabel periodik. Jadi tabel periodik itu ada perkembangannya, nak ya. Nah, secara singkat saja saya jelaskan di sini, karena kalau dijelaskan terlalu panjang di sini ya. Nanti silakan baca di modul. Jadi yang pertama adalah triade de Boehringer. Kemudian yang kedua oktav Newland, yang ketiga Mayer dan Mendeleev, yang keempat nanti sistem periodik modern atau yang ditemukan oleh Erwin Schrödinger. Nah, yang kita gunakan di pelajaran di kelas 10 itu lebih cenderung ke nomor 3 sama nomor 4, Mayer dan Mendeleev, serta dengan yang sistem periodik modern. Nah, tabel periodik yang kamu lihat mungkin di internet atau di buku, itu yang sudah lengkap sampai ke bawah, sudah tidak ada lagi kolom-kolom yang kosong, itu yang dimiliki oleh sistem periodik modern. Sedangkan mungkin nanti kamu bisa lihat ada bentuk yang masih kolom-kolom kosong, itu mungkin yang dimiliki oleh Mayer dan si Mendeleev. Nah, sifat tabel yang periodik yang kita bahas di kelas 10 itu rata-rata ada 6. Cuman yang masuk ulangan jarang sih ke 6-6-nya, tapi nanti Ibu pelajari satu-satu. Jadi yang pertama adalah jari-jari atom, kedua energi ionisasi sering disingkat EI, lalu nomor 3 afinitas elektron disingkat AE, keelektronegatifan disingkat KE, lalu sifat kelogaman itu adalah lawan dari keelektronegatifan, jadi disebut keelektropositifan. Jadi kalau positif lebih cenderung menjadi logam, kalau negatif lebih cenderung disebut non logam. Nanti kita belajar lagi. Terus nomor terakhir yaitu titik didih dan titik leleh. Nah, ini skema atau aturannya kita menemukan soal mengenai tentang EI, AE tadi tentang jari-jari. Jadi ini skemanya. Bacanya gini ya, dari kiri ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Jadi ini EI, AE, KE, oksidator dan sifat keasaman. Kalau dari bawah ke atas itu semakin besar. Lalu dari kiri ke kanan itu juga semakin besar. Kemudian untuk jari-jari atom, sifat logam, sifat basa, reduktor dengan kereaktifan, itu skemanya kita balik biar mudah ngapalnya. Dari kanan ke kiri itu semakin besar, dari atas ke bawah itu semakin besar. Bu, boleh tidak dibalik? Boleh. Jadi misalnya kamu balik ini dari kiri ke kanan, berarti kata-kata besar menjadi kecil. Lalu dari ini dari bawah ke atas berarti menjadi kecil. Jadi boleh tidak kaku seperti ini atau tidak terpatok pada skema yang Ibu buat. Jadi boleh dibolak-balik. Kemudian untuk pembahasannya yang pertama saya bahas hari ini adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar atau elektrovalensi. Nah, untuk perhitungannya ada dua faktor yang mempengaruhi panjang pendek jari-jari. Yang pertama jumlah kulit. Jadi kulit elektron kita pernah belajar ya, makin banyak jumlah kulit maka makin panjang si atomnya, makin besar atomnya. Nah, kita bisa lihat di sini 3 Li dengan 11 Na. Nah, kita jabarin 3 Li berarti K-nya 2, L-nya 1. Ini sudah pernah belajar ya. Berarti kulitnya ada 2, satu kulit K, kedua kulit L. Lalu 11 Na itu K-nya 2, L-nya 8, M-nya 1, berarti dia mempunyai 3 kulit atom. Nah, secara bisa dilihat yang memiliki kulit yang lebih banyak seperti tadi aturannya, maka atom tersebut jari-jarinya lebih panjang. Maka bisa dibaca di sini, jari-jari atom Na akan lebih panjang daripada atom Li, dikarenakan jumlah kulit atom Na lebih banyak daripada jumlah kulit atom Li. Lalu yang kedua, muatan inti atom. Bagaimana jika sama-sama ada 2 kulit, sama-sama 3 kulit? Nah, yang mempengaruhi selanjutnya adalah muatan inti atom. Ini saya ambil kesimpulannya saja. Jadi makin besar nomor atom, maka makin kuat muatan inti atom, itu menarik elektron terluarnya, sehingga jari-jarinya akan semakin kecil atau pendek. Jadi kalau di jari-jari nak ya, kecil itu identik dengan pendek, besar itu identik dengan panjang. Nah, dia beda sendiri. Nah, bisa lihat contoh di sini. 11 Na dengan 12 Mg. Kalau secara baca dengan pengertian Ibu tuliskan tadi, kita bisa lihat 11 dengan 12 itu yang lebih besar berarti 12 dong. Nah, jadi kalau 12 semakin besar berarti apa? Jari-jari yang pendek berarti yang Na. Jadi jari-jari atom Mg. Mg lebih pendek atau lebih kecil daripada jari-jari atom Na.
Nah, itu kalau pakai aturannya. Kalau pakai tabel, Bu, boleh nggak? Boleh. Jadi bisa kita jabari ini 281, 282. Dibuat ini golongan 1A, periode 3. Lalu ini karena belakangnya 2, jadi golongan 2A, periode 3. Jadi bisa dilihat dibuat dalam tabel, bisa seperti ini. Jadi kita gambarkan yang hanya soal saja, yang tidak soal kita stripkan atau kita kosongkan. Jadi 3 di sini NA, di golongan 1A, periode 3, 2A, MG, golongannya 2A, periodenya 3. Nah, kita bikin skema yang kayak tadi. Karena boleh dari kiri ke kanan, boleh kanan ke kiri, terserah. Nah, kalau misalnya dari sini dari kanan ke kiri, berarti makin panjang. Berarti yang kiri panjang, yang kanannya pendek. Jadi yang sini kebetulan 1A adalah kiri, maka panjang jari-jari atau lebih panjang jari-jarinya. Sedangkan yang sebelah kanan atau si NG itu lebih pendek jari-jari atomnya. Jadi sama jawabannya dengan yang seperti aturan yang muatan inti atom. Nah, mudah-mudahan paham ya. Lalu untuk bagaimana kalau ada jari-jari ion, Bu? Nah, kita kan tahu ion itu ada dua, Nak ya. Ada ion positif dengan ion negatif. Kalau positif namanya kation, pakai istilah pokat, positif kation. Kalau negatif namanya anion. Nah, ada kesimpulan saja. Jadi jari-jari ion positif itu akan lebih pendek daripada jari-jari atom netralnya. Lalu untuk jari-jari ion negatif itu akan lebih panjang daripada jari-jari atom netralnya. Jadi misalnya atom yang positif, misalnya nih ya, saya misalkan dulu, misalnya 20 Ca 2 plus dengan 20 Ca saja. Nah, karena seperti tadi ingat ion positif jari-jarinya akan lebih pendek daripada dengan atom netralnya. Jadi mana yang lebih panjang, lebih pendek mana? Ingeti ini yang bermuatan. Maka ini jari-jarinya lebih pendek daripada yang 20 Ca ini. Nah, kemudian demikian juga sebaliknya untuk yang atom negatif. Mudah-mudahan jelas. Atas sini saya selesaikan dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.